Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karim Choi Sasongko dari jurusan Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas besar yang diberikan oleh Bapak Laude. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang kepemimpinan dalam tim. Apa sih kepemimpinan dalam tim itu? Setiap orang pasti pernah merasakan menjadi seorang pemimpin, entah itu di lingkungan sekolah, tempat kerja, pertemanan, keluarga, ataupun untuk dirinya sendiri. Entah itu dalam lingkup yang cukup luas seperti organisasi, ataupun memimpin sebuah kelompok yang lebih kecil. Momen tersebut pasti akan menimbulkan gaya kepemimpinan dari masing-masing individu. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata pimpin, yang artinya mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjuk, dan mempengaruhi. Kepemimpinan dalam manajemen. Dalam istilah umum, khususnya di manajemen, kepemimpinan itu sering disebut dengan istilah leader. Pengertian kepemimpinan menurut Kartini Kartono adalah karakter khas, khususnya dalam mengambil situasi tertentu. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain, bawahannya, atau pengikutnya, agar mau mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama. Namun, sosok pemimpin bukan hanya sekedar untuk memerintah bawahannya, namun juga sosok pemimpin yang baik membantu diri mereka dan orang lain untuk melakukan hal yang benar. Menurut William G. Scott berpendapat, pengertian kepemimpinan adalah untuk mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok atau kelompok dalam upaya mereka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini, ada beberapa definisi dari kepemimpinan antara lain. Yang pertama, getting things done, yaitu mencapai hasil melalui orang lain. Lalu yang kedua, menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil yang kerja yang diinginkan. Lalu yang ketiga, kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Yang keempat, kepemimpinan adalah satu kata, yaitu influence, yang artinya mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, pentingnya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana seorang dapat mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku dan pekerjaan orang lain untuk menuju tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Kepemimpinan ini tentunya sangat penting ya dalam sebuah organisasi atau kelompok, karena dalam sebuah organisasi pasti seorang pemimpin itu akan mengambil sebuah tindakan yang cukup krusial dalam kelompoknya. Maka dari itu sifat-sifat kepemimpinan ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena kalau tidak, dia tidak akan bisa mengambil sebuah keputusan dalam kelompoknya yang cukup krusial. Lalu yang selanjutnya, fungsi kepemimpinan ada 5. Yang pertama, fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator untuk menentukan semua aspek di dalam sebuah organisasi. Lalu yang kedua, fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Lalu yang ketiga, fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi melibatkan anggota untuk ikut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Lalu yang keempat, fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin harus bisa mempercayakan seseorang yang dipimpinnya. Contoh, misalkan ada pertemuan antara kedua kelompok. Lalu pemimpin kelompok yang pertama berhalangan hadir atas dasar apapun itu, dengan halangan apapun. Si pemimpin harus memiliki fungsi delegasi, yaitu dia harus bisa mempercayakan seseorang yang bisa ia tunjuk untuk datang ke pertemuan tersebut. Lalu yang kelima, fungsi pengendalian. Pemimpin harus mampu mengatur aktivitas dari para anggota agar tetap terarah. Lalu ada 3 model kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan karismatik, yaitu kepemimpinan yang berasal dari Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan luar biasa dan magnet yang luar biasa. Yang kedua, kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. Lalu yang ketiga, kepemimpinan transformasional, yaitu model kepemimpinan yang aktif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Spesifikasi orang yang memiliki sifat kepemimpinan. Yang pertama, kredibel, artinya mempunyai sifat konsisten dan komitmen tinggi. Untuk komitmen tinggi apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat.
Lalu yang kedua, creation opportunities. Artinya, menciptakan peluang bagi orang lain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Lalu yang ketiga, caring. Artinya, menunjukkan kepedulian pada orang lain sehingga membuat bawahannya merasa diakui menjadi bagian organisasi. Lalu yang keempat, communication. Artinya, mempunyai keterampilan komunikasi yang baik dengan orang lain. Lalu, aspek dalam kepemimpinan. Terdapat 3 aspek dalam kepemimpinan, yaitu vision adalah kemampuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan meyakinkan bawahan tentang kondisi masa depan yang diinginkan sekaligus diwujudkan. Yang kedua, power. Power adalah memiliki pengaruh, kendali, dan kuasa terhadap orang lain atau kelompok sehingga mendapatkan dukungan yang kuat untuk mencapai tujuan. Lalu yang ketiga, self confidence atau kepercayaan diri untuk bertindak yang bersumber dari pengalaman atas hal-hal yang terjadi pada kehidupan yang lalu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dalam hal ini, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kepemimpinan dalam tim adalah kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan, kelompok, atau kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan suatu tujuan bersama yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.